Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izin untuk memberikan penyuluhan sebagai tugas kami sekaligus untuk menambah informasi kepada Bapak Ibu semua mengenai penggunaan masker dan manfaatnya. Izin Ibu sekalian, sebelum kami mulai materinya, mungkin kami ada sedikit ada masker sama ini untuk bacaan-bacaan Bapak Ibu sekalian. jenis-jenis masker dan manfaatnya. Nah, kesehatan itu kan adalah prioritas kita ya, prioritas utama kita sendiri. Kemudian kita pahami juga ada beberapa jenis masker untuk menjaga tubuh kita dari garda terdepan perlindungan dari berbagai risiko penyakit. Dengan informasi yang tepat, kita juga bisa pilih yang cerdas untuk masker yang kita butuhkan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini kriteria dari masker kain, bedah, dan masker yang N95 dan KN95. Nah, untuk kriterianya itu ada proteksi aerosol, dapat dicuci, dan nyaman harian. Nah, apa sih aerosol itu? Nah, aerosol itu dia sama seperti droplet. Droplet itu cairan yang keluar pada ketika bersin, batuk, kayak cairan kecil gitu yang bisa keluar, terus dia bisa juga menular ke orang lain melalui udara. Nah, untuk masker yang dapat memproteksi dari aerosol itu adalah masker N95 dan KN95. Nah, untuk masker yang dapat dicuci atau masker yang bisa dipakai berulang kali, nah itu adalah masker kain. Nah, masker kain ini dia setelah dipakai sekali itu bisa dicuci kembali. Lalu ada masker yang nyaman untuk dipakai harian. Nah, masker yang nyaman untuk dipakai setiap hari atau pada dipakai setiap hari itu ada masker kain sama masker bedah. Nah, untuk masker kain sama masker bedah sama masker N95 dan KN95 ini jadi tidak dapat cuci, jadi itu cuma bisa dipakai sekali aja. Misalnya udah dipakai sekali itu langsung dibuang, nggak bisa dipakai lagi untuk keesokan harinya. Oke, selanjutnya lanjut ke lanjutkan tentang penjelasan. Yang pertama ada jenis masker. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas dari masker kain terlebih dahulu ya. Jadi masker kain itu yang biasanya dijual di jalan itu bisa kita lihat ada yang motif-motif batik, ada yang gambar-gambar. Nah, jadi untuk masker kain ini itu cocoknya untuk masyarakat umum yang sehat. Kenapa? Karena dia dapat digunakan untuk mencegah penularan infeksi dan nyaman digunakan keseharian. Untuk bagus apa tidaknya dia menahan bakteri itu tergantung dari ketebalan kain masker kain itu sendiri. Dan keuntungan dari masker kain ini dia bisa dicuci, jadi bisa digunakan berkali-kali. Nah, yang kedua itu ada masker bedah. Jadi untuk masker bedah ini dapat mencegah penularan infeksi. Dia bisa melindungi dari percikan cairan, droplet. Nah, ini contohnya adalah masker bedah. Dia itu bisa melindungi dari cairan, bisa droplet. Droplet itu kalau kita batuk, yang keluar itu namanya droplet. Terus juga bisa dari partikel besar, bisa seperti debu ataupun kotoran lainnya. Nah, masker ini itu cocok untuk tenaga medis dan masyarakat dengan resiko tinggi. Contoh dari masyarakat resiko tinggi ini contohnya adalah lansia, orang yang sudah sakit. Nah, itu cocoknya lebih pakai masker ini. Tapi masker ini itu punya kekurangan, yaitu hanya bisa nyaman dipakai beberapa jam saja. Ketika dipakai lebih dari 5 jam atau 6 jam, maka akan lembab wajah kita pada masker ini, sehingga bisa menimbulkan beberapa efek samping, misalnya iritasi pada wajah ataupun muncul jerawat akibat pemakaian masker ini. Tapi efek samping ini bisa dicegah dengan
ganti masker 5. Jadi masker N95 ini contohnya kayak gini Bu. Biasanya itu dipakai di pekerja kimia atau pekerja yang lebih beresiko lagi. Misalnya kayak tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien yang COVID-19 atau TBC. Biasanya makanya masker kayak gini. Kenapa namanya N95? Karena dia menyerap sekitar 95% partikel yang ada di udara. Jadi yang masuk itu benar-benar hanya 10%-nya itu hanyalah udara yang bersih. Jadi sangat dianjurkan sebenarnya untuk bapak sama ibu ketika di daerah rumah sakit untuk memakai masker yang N95 atau KN95 karena proteksinya itu lebih tebal dan dia ada sekitar 95% kuman ataupun bakteri yang bisa diserap sama dia. Jadi penggunaannya lebih aman lah jadinya untuk mengurangi risiko menular pada pasien. Kemudian terakhir 95 itu dikeluarkan oleh Cina. Itu aja bedanya Bu. Untuk proteksi dan lain-lain dan fungsinya itu sama. Contoh masker N95 dan KN95 itu seperti yang kami pakai Bu. Jadi dia itu proteksinya itu lebih tebal dibanding yang kami bagikan itu kan masker bedah. Itu aman, cuma dia nggak sampai seproteksi itu. Jadi makanya saya dibilang tadi ketika ibu bapak pakai masker yang masker bedah itu wajib kalau bisa diganti setiap 2 jam sekali untuk menghindari resiko menular. Kemudian selanjutnya cara memakai masker yang benar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya masker itu kita harus jaga kebersihan lah kan gitu. Jadi masker ini bukannya dia tiap hari dipakai ya, tidak begitu juga gitu. Jadi memang harus jaga kebersihan ya. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian sudah kotor, sudah terlalu sering dipakai, bolehlah diganti, dibersihkan gitu. Lalu ada cara-cara yang benar, cara memakai masker yang benar, langkah-langkahnya. Yang pertama, orang ibu bisa cuci tangan dengan sabun atau dengan alkohol antiseptik, bersihkan tangan terlebih dahulu. Setelah itu masker ini kayak masker bedah atau N95 atau N95 kan dia posisinya seperti ini. Kalau masker bedah kan dia langsung terbuka tuh, jadi dibuka terlebih dahulu. Nah jadi kayak ini masker masker bedah ini bukan yang langsung kita pakai seperti ini, tidak, tapi kita kan tahu udah dicuci tadi nih, maka kita pegang gini ini ujungnya dan agar bersih yang di mulut kita gitu. Lalu kita buka seperti ini. Setelah itu kita pegang ininya, terus talinya ikatnya, baru kita masukkan ke mulut atau ke hidung kita, lalu kita angkat seperti ini. Lalu kita jepit bagian kawat di sininya. Jadi bagian kawat ini kita tekan sesuai dengan hidung kita gitu. Jadi kita tekan seperti ini, baru rapat. Begitulah cara memakai masker yang benar. Izin Bapak Ibu sekalian, sekian dari penjelasan kami. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ditanya boleh diangkat tangannya untuk ada misalnya apa yang kami jelaskan kurang jelas. Jangan tangannya. Boleh? Bu? Aman? Aman ya Pak Bu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang dijelaskan, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami akhiri penyuluhan kami ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan dapat menambah informasi baik kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.